Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian apa bahan baku yang digunakan untuk membuat kerajinan ini? Lalu didapatkan dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tetap semangat ya. Saatnya membaca. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Kalian dulu sudah mempelajari penggunaan kata tanya. Nah, setelah membaca bacaan berjudul Hari Menanam Pohon tadi, maka kita dapat melengkapi peta pikiran berikut ini. Anak-anak, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya pepohonan tumbuh di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar selalu hijau, supaya kita bisa menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Wah, kalau begitu saya akan menanam banyak pohon di sekitar rumah. Nah, bagus itu. Kalian juga ya. Kalau ada tempat di sekitar rumahmu yang masih gersang, mulai sekarang tanamilah dengan tumbuhan yang banyak. Nah, untuk memberikan penghargaan kepada Bu Anissa yang akan menanam pohon yang banyak, maka ada satu hadiah untuk Bu Anissa. Apa itu, Bu? Bentar ya. Ini dia hadiahnya. Ditanam di depan rumah, dijaga dan dirawat selalu ya. Oke, siap. Nah,
selalu menjaga lingkungan dengan menanam pohon salah satunya ini, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Iya, semua warga masyarakat bertanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Apa saja tanggung jawab setiap individu sebagai warga masyarakat? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab juga berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contoh, seorang anak yang mendapatkan pekerjaan rumah dari bu guru, dia harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Jika dia tidak mengerjakan, maka dia akan mendapat sanksi. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contoh, seorang ayah bekerja keras menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contoh, ikut bekerja bakti di masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada bangsa dan negara. Contoh, seorang atlet yang berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Contoh, seseorang yang beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, itu tadi tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Dari penjelasan tadi, ada salah satu contoh tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga dalam menafkahi setiap anggota keluarganya, yaitu dengan cara bekerja keras, melakukan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Banyak usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja itu? Kita pelajari yuk. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat meliputi berbagai bidang, antara lain 1. Agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian contohnya padi, jagung, cabai, dan lain-lain. Sedangkan perkebunan, tanamannya mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman contohnya tebu, tembakau, rosella. Tanaman tahunan contohnya teh, kopi, karet. 2. Peternakan. Dibedakan menjadi peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing. Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau. Dan peternakan unggas. 3. Perikanan. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Selain perikanan darat, juga ada perikanan air laut. 4. Pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan yaitu barang tambang mineral logam. Contohnya emas, tembaga, timah. Barang tambang mineral non-logam. Contohnya belerang, marmer, batu gamping. Barang tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara. 5. Kehutanan. Hasil hutan antara lain kayu jati, rotan. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Contohnya pasar. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh, industri kosmetik, makanan dan minuman, obat-obatan. Kalian sudah tahu berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, tugas untuk kalian sekarang adalah tuliskan 5 jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di sekitarmu. Kerjakan di buku tugasmu ya. Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.